dengan kalimat surat dan karya tulis ilmiah. Peraturan mahasiswa STAN. Di situ ada aturan yang berkaitan dengan KTTA. Kalian kan pasti nanti mengacu ke sini. Anda kok bisa mengunduh, ya kalau di kampus sih bisa pinjam ke kampus, atau yang tinggal di sekitar Bintaro atau yang memang rumahnya di Tangerang Selatan bisa juga sih mampir, nggak tahu perpustakaan buka atau enggak. Biasanya ada di perpustakaan. Nah, tetapi ini tuh sedang revisi. Kapan ya? Sudah dari semester lalu Bu Hani menyerahkan kepada saya yang untuk diedit, dan sudah saya edit buku itu. Sudah saya kirim kembali ke Bu Hani, tapi itu udah semester lalu. Nah, kan prosesnya lama. Dan kemarin di grup dosen sudah ada yang bertanya, ada yang baru, katanya ada yang baru gitu. Nah, itu nanti mungkin proses pencetakan dan sebagainya kan lama. Jadi pakai aja yang ini dulu. Foto dulu sebelum share. Don. Aduh, hampir lupa deh. Nggak mantap kalau nggak berfoto ya. Karena emaknya narsis ini. Jangan ada yang bobo. Lagi semangat dengerin gitu. Sudah Bu di grup WA. Ya. Oke, baik, terima kasih. Selesaikan dulu sedikit tentang surat pengalimatan. Yang ini kemarin sudah yang belakangnya ini. Ini yang salah dan benarnya. Ntar saya ke ini sering hilang juga saya ini. WA webnya. Oh ya, Donella, yang berkaitan dengan pertanyaan Anda, penulisan huruf kapital atau tidak ya di lampiran, itu kan berkaitan dengan format, biarkan aja, sesuaikan aja dengan apa yang ada di dalam PMK. Ya. Emang gitu aturan di PMK-nya begitu, biar aja. Ada huruf kapital gitu kan. Ya, siap Bu, terima kasih. Ya. Saya lupa aja mau jawab.
Siap. Ya, minggu lalu sudah kita bicarakan berkaitan dengan kalimat bahwa setiap surat, coba aja nanti Anda lihat pada studi kasus yang saya minta itu, tugas itu, pasti setiap surat yang masih menggunakan kata demikian. Nah, padahal tidak logis. Apa sih yang demikian? Nah, kan kalau mencari subjek kan dengan membuat pertanyaan apa atau siapa. Apa yang demikian tidak ada. Oh, misalnya seperti nomor 4, demikian surat ini. Ya kan surat sudah jelas itu surat. Jadi tidak perlu lagi dieksplisitkan demikian surat ini. Karena surat kan sudah dibaca, kemudian kita tutup. Kan? Tidak usah eksplisit demikian saat ini karena bahasa surat harus lugas. Sekali lagi langsung pokok sasaran jelas, unsur-unsurnya jelas, padat dan santun, pasti sopan. Kemudian penanda tangan sekali lagi untuk NIP, kalau yang ada pejabat nanti misalnya di sini mencantumkan NIP tidak usah menggunakan tanda titik, NIP-nya juga kapital semua tanpa titik, kemudian renggang, terus nomor-nomornya juga tanpa titik. Nah, ini yang rasanya sudah ya, ini turun satu tingkat. Misalnya sekali lagi, saya ngulas aja, rasanya udah deh. Ini kepala, misalnya ini Direktur PKN STAN, kemudian turun satu tingkat, misalnya di sini Kajur. Nah, tanda tangan, di sini tanda tangan Kajur. Kemudian kalau ini 2 tingkat, misalnya ini Direktur PKN STAN, turun satu tingkat, katakanlah Kajur anggaran, KBN, ya, Kajur, tanda tangan. Terus turun lagi misalnya ini Kaprodi, misalnya di sini Kajur Pak Tanda, ya, Pak Tanda. Kemudian di sini turun lagi satu tingkat, di sini berarti Kaprodi D3 KBN. Sini yang tanda tangan adalah ini Pak Heru. Nah, kalau ini misalnya direkan, ini Pak Tanda, Kajur KBN, Kajur Manajemen Keuangan ya. Nah, kemudian tanda tangan berarti di sini Pak Tanda, ini satu tingkat, kalau ini 2 tingkat. Jadi bisa 2 tingkat, bisa 1 tingkat. Misalnya kalau kepala badan kepada BPPK di sini misalnya kepala badannya, kemudian di sini sekretaris badan, bisa, berarti di sini yang tanda tangan, oh sudah Pak, bukan Pak Kusmanaji lagi ya, sekarang sekretaris badannya ya. Dulu kan Pak Kusmanaji dari direktur terus ke sana, sebagai sekretaris badan. Nah itu kalau 1 tingkat, itu aja. Kemudian Nesa, sama, nah kemudian tembusan, kalau 2 diberi nomor, dan Anda jangan biasakan menggunakan nomornya yang pakai tanda-tanda numbering itu yang ada di komputer. Terus kalau 1 ya gini, tidak ada juga di sini tanda tanda hubung atau bulat atau apa, nggak ada. Nah, lampiran ya ini ya yang sudah. Kemudian kalau ujian atau apa juga nggak usah lah dijelaskan di sini. Ini misalnya ini 11, ini area, nggak usah gitu. Saya udah tahu dari sini, nggak usah lebay begitu. Biasanya kan suka itu, pernah soalnya ada yang tanya yang 11, Bu nanti kalau ujian masih ya memang ujian sulit. Kalau ujian apa ditulis di situ, ini areal, ini diberi tanda panah 11 atau nggak usah lebay amat sih, saya bilang gitu. Pokoknya intinya gitu. Emangnya tulisan kalian bisa menyerupai areal, nanti kalau yang ini Tahoma atau Times New Roman, emangnya bisa gitu? Nggak usah. Kan fokusnya pada penulisan itu. Ejaannya benar atau enggak, pilihan katanya benar atau enggak, kalimatnya apa lagi. Semua tinggal dituangkan ke dalam surat dan KTTA ini. Ini tadi sudah. Nah, ini contoh-contoh lampiran. Ini kalau surat tugas itu biasanya disendirikan gitu ya. Nah, di sini memang aturannya di situ kapital semua. Sebetulnya kalau dari segi bahasa sih tidak usah kapital semua, tapi biarkan saja ini kalau masalah huruf. Tapi paling tidak yang lain-lainnya sudah betul. Hanya ini NIP-nya mungkin masih mengikuti BKN ya, direnggang-renggangkan karena angka-angkanya itu tidak direnggangkan. Tetapi ini salut saya bagus ini Kasubag. Kasubag kan akronim, di sini tidak pakai titik, lihat. Itu yang sudah bagus. Ketata laksanaan digabung. Terus itu yang tidak semua
Tidak semua laki-laki mah bedangdut, Bu. Tidak semua surat-surat dinas itu sudah mengikuti benar gitu. Kasubag, Kasubdit itu kan akronim, tidak usah pakai titik. Sama aja dirjen. Dirjen itu orangnya, ditjen itu lembaganya, yang nggak pakai titik lah, direktur jenderal dan direktorat jenderal. Nah, sedangkan yang di sini ini kan maksudnya itu biarkan saja, itu PMK seperti itu. Nah di sini coba ya kecil sih, itu sudah betul semua kasubsi itu semua tidak menggunakan tanda titik. Nah, tuh. Nah ini yang saya katakan yang di PPT sebelumnya, di Salindia sebelumnya itu kesalahan. Ya kesalahan karena kan nggak cukup. Jadi KP-nya itu di bawah. Nah, di bawah tembusan kan bukan ini yang di bawah ini. Nah, pojok kiri. Nah, informasi di situ apa sih ini tuh unit penanda tangan. Tolong di situ kayaknya salah ketik deh, penanda tangannya digabung, harusnya kan dipisah. Tapi kalau penanda tanganan itu digabung. Nah, hal-hal begitu itu sangat detail yang saya nilai nanti. Seperti biasa lah, seperti kemarin juga. Kemudian konseptor dan tahun suratnya ini. Ini KP, kode penunjuk. Ya, SJ ini kode penunjuk, SJ 2, SJ 1 ini sudah diatur, dan yang belakang itu adalah tahun. Nah, itu kantor tersebut, instansi tersebut yang menentukan ini. Ya sudah, kemudian ini segi ejaannya. Nah, jangan lagi ada yang pakai seperti ini. Ini sudah jadul. Dari tahun 72, ejaan yang disempurnakan itu sudah diganti. Yang ini kemudian tambah lagi sekarang kan sudah ada revisi, enggak ada revisi, bukan revisi sih, itu penambahan untuk kaidah ejaan itu, bukan tidak ada perubahan. Misalnya kalau di ejaan yang lama kan tidak diatur, kalau batik Pekalongan gimana nulisnya, nggak ada. Terus batik Jogja, sedangkan batik Rereng itu gimana? Nah itu tidak diatur kan. Nah kalau yang di ejaan baru diatur. Sama pemerincian ke bawah itu hati-hati ya. Apakah pakai titik 2 atau tidak itu loh. Itu kembali ke ejaan, itu ada di Salindia saya yang pertama, bukan, kedua dan ketiga pokoknya pakai titik 2 atau tidak ke bawahnya. Itu orang belum pada tahu semua loh. Nah itu di ejaan yang baru ada. Gitu. Kalau yang di ejaan yang lama, yang sempurnakan itu hanya diaturnya ke sampingnya, kalau ke bawah nggak diatur gitu. Misalnya gini, sekolah tinggi akuntansi negara terdiri atas ya, atau sekolah tinggi akuntansi PKN STAN mempunyai sekian jurusan titik 2 ini dan ini gitu. Nah, itu saja. Tapi yang baru ada yang ke bawah gitu. Nah, sampai sini ada pertanyaan sebelum saya beralih ke KTTA. Izin bertanya, Bu. Tulis. Ya. Ibu, yang di Salindia sebelumnya tentang sifat surat itu. Ini siapa ini? Soalnya kan nggak kelihatan semua. Siapa yang bertanya? Febita. Iya, Bu. Ya. Febita dari mana? Ada di mana gitu? Di Jakarta. Oh, Jakarta. Apa tadi sifat ya? Dan sifat juga tidak semua instansi ada ya. Kalau Kementerian Keuangan pasti pakai. Mana ini? Salindia setelahnya. Yang berapa tadi? Salindia berapa? Hah? Yang menyatakan kalau bisa digabung dua sifat itu loh, Bu. Penulisannya bagaimana? Misalnya dia sangat segera, sangat. Hilang-hilang ya di saya ya. Sebentar. Ini internetnya kok. Oh, ini bisa digabung antara tingkat keamanan dan kecepatan. Yang ini ya? Iya, betul, Bu. Nah, terus sifat itu bisa digabung kalau khusus untuk kecepatan penyampaian, tingkat keamanan biasa, sifat surat tidak perlu dicantumkan. Nah, di sini memang tidak ada contoh sih yang kalau yang pakai biasa yang bisa digabung tingkat keamanan dan kecepatan itu maksudnya di sini. Di sini.
Kan bisa kelihatan di sini segera atau tidaknya gitu. Jadi tidak usah dieksplisitkan dua-duanya dituliskan. Kalau yang lengkap kan gini. Kalau ini pasti sekian hari gitu. Tapi kalau tidak, itu tidak usah digabung. Itu berdasarkan itunya sih. Kalau kami tidak pernah menata seperti itu. Gimana sih tadi? Sifat surat, sifat naskah dina dapat digabung antara tingkat keamanan dan kecepatan. Misalnya segera dan apa gitu loh, maksudnya itu. Segera dan mungkin kalau segera dan biasa ya. Kalau ini yang digabung itu tingkat keamanan dan kecepatan penyampaian. Segera dan di sini nih. Nah, misalnya sangat segera dan apa gitu, mungkin di sini maksudnya itu. Karena kalau tidak semua surat pakai kayak gitu, ini hanya ketentuan di PMK dan yang memberlakukan itu Kementerian Keuangan. Bahkan kalau kami Kemendikbud tidak pernah pakai sifat. Nah, kalau sifat itu biasanya yang ada tuh ya yang pasti PMK Keuangan TNI Polri gitu. Mungkin di sini sangat segera dan apa gitu. Ini mungkin di sini maksudnya. Jadi tidak usah sendiri-sendiri. Saja. Ya. Baik, terima kasih Bu. Ya, penting penulisannya. Fokusnya nanti kalau ujian atau tugas itu tulisan. Ya, baik, terima kasih sama-sama. Sudah, kalau sudah saya beralih ke materi yang lain yang karya tulis ilmiah yang disampaikan nanti untuk 3 kali. Coba 3 kali. Mana ya? Ya, ini 3 kali. Ya, silakan baca Afsal. Pengertian. Menurut KBBI, karya tulis ilmiah atau KTI merupakan karya tulis yang dibuat menggunakan prinsip-prinsip ilmiah dan berdasarkan fakta, yaitu observasi, eksperimen, dan kajian pustaka. Ya, itulah karya tulis ilmiah. Nah, kalian kan sudah mulai mengonsep mungkin ya, judul-judul segala. Judul, sekali lagi. Judul boleh panjang untuk sebuah karya tulis ilmiah, tapi tidak berupa kalimat. Kalau kalimat itu kan ada unsur-unsurnya, ada predikatnya. Kalau judul hanya gabungan kata atau frasa. Nanti ya, sampai ke judul. Baik, itulah karya tulis ilmiah. Lanjut tadi, satu lagi. Maaf. Menurut Brotowijoyo, Jangan karangan dulu, ilmiah. belum selesai Oh ya. GG-nya. Karangan ilmiah adalah karangan ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Menurut Brotowijoyo tahun 1985. Ya. Anda dari mana, Afsal? Dari Tegal, Bu. Nah, Tegal kan, bener kan? Nyong ngerti. Kepripen lah ya. Enggak, ya itulah karena saya urusannya bahasa, setiap orang yang ngomong pasti saya tahu dari mana gitu. Biasa itu. Baik, nah ini sekaligus coba cara mengutip juga. Ini sampai. Jangan 8 terus tanda hubungnya 1, karena kalau 81 itu berarti menghubungkan gitu ya. Kemudian kalau di metode yang di sini di himpunan ini ada juga yang di sini pakai koma ya, nggak apa-apa. Kalau kaidahnya tidak masalah. Nah, tapi yang pasti ini jangan yang satu aja. Baik di dalam KTTA, ini kan halaman kan 8 sampai dengan 9 ataupun dalam surat undangan misalnya rapat sekian sampai sekian gitu. Itu juga sama, jangan dibuat jangan 1, 2 atau S titik D titik. Ya, berikutnya bangun yang lain. Ilham. Ngomong aja, suka saya suruh biar pada bangun. Saya kan dari tadi bangun, Bu. Yang tidur enggak? Ya, Yang tidur aja, Bu. Pengertian. Marah dong. Enggak, Bu, enggak. Saya kan senang, Bu. Senang aja saya godain kalian.
Soalnya biasa udah menjelang siang gini off kamera, terus ya udah pura-pura tidur. Nggak usah pura-pura tidur, tidur beneran aja. Ya lanjut cepat. Karangan ilmiah merupakan suatu tulisan yang bersifat argumentatif yang didasarkan pada hasil penelitian atau kajian teoritis seseorang dan harus disusun dengan mengikuti langkah-langkah ilmiah. Teoretis, bukan teoritis. Karena kata teoretis ya teori, tapi teoretis ya bahasa asing. Ya, merupakan tulisan yang bersifat argumentatif karena di situ mengemukakan pendapat, dan pendapat kita itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Ya, cirinya masih satu lagi. Ilham di mana? Iya, Bu, iya. Ada, Bu. Ciri-ciri. Gimana, Bu? Iya, di mana tinggalnya? Oh, di Semarang, Bu. Oh, Semarang. Nah, lanjut. Ciri-ciri. Data aktual, fakta faktual, fakta atau faktual, analisis, argumentatif, objektif, dan jujur. Ya, itulah ciri karangan ilmiah, karya tulis ilmiah atau KTI. Berdasarkan data dan fakta yang ada di lapangan. Kemudian data dan fakta di lapangan itu kita analisis berdasarkan argumentasi. Nah, argumentasi juga kan pasti harus berdasarkan teori. Nah, misalnya kepuasan pelanggan, misalnya gini, repot karena WP para wajib pajak itu gimana gitu. Tetapi kalau Anda bisa juga melalui studi pustaka, itu datanya data sekunder bisa juga ya. Dan kalau kita mengambil dari kutipan orang atau mengambil dari orang mengutip, tetap harus dicantumkan dalam daftar pustaka. Jadi berdasarkan ini kemudian supaya Anda tidak dianggap plagiarisme. Sebetulnya plagiator, ya. Plagiator itu kan orang yang menyontek. Cuma saya itu kalau dengar kata plagiator tuh serem. Seremnya apa coba? Karena beberapa tahun lalu kan ada gladiator itu. Gladiator itu kan ngadu berantem gitu loh ya. Nah, kalau tidak salah 2 tahun yang lalu atau apa gitu di Bogor itu ada 2 sekolah itu. Jadi ternyata yang dicari itu apa yang jagoan-jagoan berantem dengan ini, dan ada yang 1 sampai meninggal. Nah, saya itu membekas banget gitu. Ini orang kok sampai diadu-adu gitu, nggak punya kemanusiaan banget ya gitu. Hanya ingin jagoan terus memang ada sih ya gladiator itu yang film itu yang ditonton terus ditepukin, nanti kalau kalah gitu terus seperti disemangatin, jadi kayak ngadu. Nah, itu sama aja kayak ngadu ayam kan, sabung ayam aja saya takut lihatnya, kan kasihan tuh berdarah-darah gitu lah, ini lagi aduh. Jadi saya tuh dengan kata gladiator plagiator itu serem gitu loh konotasinya. Nah, itu konotasi. Jadi kata yang sesungguhnya itu sudah mengalami pergeseran gitu. Karena saya paling takut orang-orang yang itu fisik gitu tuh paling takut saya. Kalau yang lain-lainnya saya enggak, insya Allah enggak. Misalnya jalanan yang sepi, lewat situ loh malam Jumat kayak gitu-gitu saya enggak takut lah, insya Allah enggak. Tapi kalau yang berantem kok membekas sekali ya. Tapi suka pusing kepala saya tuh kalau lihat yang gitu. Enggak lihat sih, padahal baca gitu pusing gitu. Nah, jadi itu plagiarisme aja lah, udah plagiarisme. Jadi Anda nanti tergolong orang-orang ini aliran kan. Nah, kemudian berikutnya Muhammad Reza. Syarat tulisan ilmiah. Yang pertama didasarkan pada argumentasi atau argumentatif. Yang kedua didasarkan atas hasil penelitian atau kajian teoritis seseorang. Dan yang terakhir disusun dengan mengikuti langkah-langkah ilmiah.
Teoretis, biasakan teoretis. Kalian kan nanti Iya, sudah mau mulai konsep-konsep kan untuk KTTA, jangan salah. Justru kalian ditaruh di bahasa Indonesia, ditaruh di situ biar masih dekat gitu loh. Kalau dulu-dulu awal-awal mengajar kan selalu di semua itu bahasa Indonesia semester 1, terus sekarang jauh banget Pak ke mereka menulis gitu. Padahal masuk akal juga diberikan di semester 1 itu supaya mahasiswa dalam menulis semua penulisan makalah dari semua dosen itu dapat menggunakan bahasa yang benar. Ya Pak, boro-boro saya bilang gitu. Paling juga sudah lupa lagi. Makanya sekarang paling tidak semester 3 dan 5 gitu. Pokoknya udah dekat-dekat gitu. Ya, jadi paling tidak gini, terbayang gitu apa yang mudah-mudahan sih terbayang gitu. Jadi gini, wah kalau ingat koma ingat Bu Rini, jangan. Kalau tanda koma jangan, Ibu Rini sehat. Nanti Bu Rini udah kayak tanda koma aja deh. Enggak, jangan. Itu koma nanti itu kalau yang sakit di UGD itu yang sakit. Insya Allah sehat saya, jangan ya. Hasil penelitian, penelitian itu bermacam-macam ya. Bisa langsung, bisa tidak langsung gitu. Bergantung topik aja. Victoria. Prinsip ilmiah. Yang pertama ada observasi, lalu eksperimen, dan kajian pustaka atau kajian teoretis. Teoretis, ya itu yang disebut dengan kajian pustaka. Teoretis ya, jangan lupa. Ya, lanjut, Iwan. Jenis-jenis karya tulis ilmiah. Yang pertama, makalah. Makalah adalah karya tulis ilmiah yang mengutarakan suatu masalah dan pembahasannya berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris objektif. Menurut KBBI, makalah adalah tulisan resmi, suatu pokok dengan tujuan untuk dibacakan di muka umum dalam suatu persidangan serta disusun untuk diterbitkan dan juga merupakan karya tulis pelajar atau mahasiswa untuk laporan hasil pengerjaan tugas sekolah atau perguruan tinggi. Ya, makalah itu adalah KTI atau karya tulis yang paling sederhana. Berikutnya, Galuh. Jenis-jenis karya tulis ilmiah, ada kertas kerja. Kertas kerja hampir sama dengan makalah, tetapi penjabaran untuk kertas kerja lebih mendetail daripada makalah. Menurut KBBI, kertas kerja adalah karangan tertulis yang membahas masalah tertentu yang disampaikan dalam suatu seminar untuk mendapat jawaban lebih lanjut. Ya, dari mana Anda, Galuh? Dari Sragen, Bu. Tahu nggak? Sragen itu sebelah mana juga? Solo? Iya, sebelahnya Solo. Oh, gitu. Baik, nah itulah kertas kerja. Tingkatnya itu lebih tinggi. Lebih karena kedalamannya itu lebih daripada makalah gitu ya. Tapi semua tetap berdasarkan data dan fakta yang ada di lapangan. Makanya semua itu berdasarkan ini. Empiris itu berdasarkan pengalaman dan objektif. Itulah ciri KTI itu. Empiris berdasarkan apa yang kita lihat, yang pengalaman kita ketika berada di situ, dan objektif tidak boleh dimanipulasi, data itu tidak boleh diubah-ubah. Data yang ada di lapangan seperti itu ya kita cantumkan. Ya, masih Galuh, lanjut. Selanjutnya ada skripsi. Skripsi adalah karya tulis ilmiah yang ditulis menurut pendapat orang lain dan diri sendiri. Skripsi adalah karya tulis ilmiah yang ditulis menurut pendapat orang lain dan diri sendiri. Data diperoleh melalui observasi lapangan atau percobaan laboratorium. Menurut KBBI, skripsi ialah tulisan saintifik yang wajib dibuat oleh mahasiswa sebagai persyaratan akhir pendidikannya.
Ya, pakai koma ya. Jangan lupa, pasti salah ketik itu. Menurut diubah saja supaya Anda juga tahu ketika kita mengutip, ini kan mengutip menurut ini, menurut Ano, misalnya kalau misalnya berdasarkan pendapat orang juga bisa di sini. Kemudian siapa misalnya berdasarkan Alfian di koma 2005 titik koma atau titik 2 15 halaman 15 misalnya, skripsi adalah atau pajak adalah bla bla gitu. Nah, itu bisa juga dengan cara begitu. Sekaligus nanti ini saya bicarakan berkaitan dengan cara mengutip. Berikutnya coba Kelvin. Tesis adalah karya ilmiah yang menyajikan temuan baru dengan melakukan penelitian sendiri. Tesis ini juga adalah tulisan yang lebih mendetail daripada skripsi. Menurut KBBI, tesis merupakan pernyataan yang didukung oleh argumen yang disajikan dalam bentuk karangan untuk memperoleh gelar sarjana pada perguruan tinggi dan merupakan karangan ilmiah yang dibuat untuk mendapatkan gelar sarjana pada suatu universitas atau perguruan tinggi. Ya, tesis itu tentu kedalamannya lebih daripada skripsi. Dan satu lagi, masih berikutnya siapa? Farid. Disertasi. Disertasi adalah karya ilmiah yang menyajikan suatu dalil dan dibuktikan sendiri oleh penulis. Disertasi ini disusun sebagai tugas akhir untuk meraih gelar doktor. Menurut KBBI, disertasi merupakan karangan ilmiah yang dibuat guna mendapatkan gelar doktor. Ya. Farid, dari mana Anda? Dari Klaten. Oh, Klaten. Kalau tadi siapa? Kelvin? Sumatera ya? Medan. Oh, Medan ya. Nah, jadi tingkatnya adalah begini untuk karya tulis itu. Urutannya, urutan kedalamannya. Nah, itu urutan semua karya tulis dari tingkat yang paling sederhana, makalah, kertas kerja, skripsi. Nah, KTTA termasuk ada di mana? Antara skripsi dan kertas kerja ya, karena kalau skripsi itu pakai diujikan. Skripsi, tesis, disertasi diujikan. Nah, Anda tidak ya cuma menyerahkan aja. Tapi misalnya nanti Anda melanjutkan, misalnya D4, nah itu pasti pakai ujian. Pakai ujian dan itu sidang gitu, ujian sidang, Anda duduk di kursi pesakitan, kemudian ditanya-tanya oleh penguji. Nah, itu kalau S1, S2 juga sama, D4 juga begitu. S1 dan S2 Anda duduk di kursi pesakitan, kayak meja hijau gitu, kayak di sidang pengadilan, kemudian ditanya-tanya. Ya, lumayan stres lah itu. Kalau disertasi lebih lagi, ujiannya sama, ujian tertutup dulu. Ujian tertutup ya sidang juga, dibantai lah. Aduh, saya tuh dengar kata dibantai. Ya memang babak belur biasanya keluar dari situ. Dengan tulisan itu ada perbaikilah. Bahkan ada salah seorang pejabat di Kementerian Keuangan itu dulu gini, konsultasikan dengan ahli bahasa dari pembimbingnya gitu. Kemudian saya dimintalah sama anak buah si bapak itu untuk mengedit disertasi itu. Tahun berapa ya? Lupa tahunnya ya. Nah, itu dari pukul 10 sampai malam saya mengedit disertasinya karena sudah ujian tertutup. Nah, sebelum ujian terbuka itu harus ada perbaikan kan. Nah, setelah itu saya edit dan saya juga diundang dalam. Nah, saya itu promosi, namanya di disertasi itu ujian terbuka itu promosi menjadi doktor. Pada saat itu nggak duduk sih, kalau itu berdiri pakai pakaian nasional, kalau perempuan pakai kebaya gitu, kalau laki-laki pakai jas dan dasi. Ada penguji, guru besar, biasanya para guru besar. Nah, tapi di dalam ruang sidang itu banyak yang diundang. Nah, jumlah undangan itu bergantung pada kita yang mau ujian. Apakah punya dana banyak? Kalau dana banyak ya
pesta besar gitu, karena itu udah sekolah yang terakhir, nggak ada lagi gitu. Tapi kalau dananya pas-pasan, ya sudah, yang penting ujian saja kan, yang penting sah. Sama aja pada saat akad nikah, orang menikah, tidak, bukan pada saat sekarang ya, pada COVID ini tidak boleh ada kumpulan. Tapi ketika kemarin-kemarin yang normal itu kan misalnya akad nikah saja, atau yang diundang sedikit, yang penting sah gitu. Nah itu juga bisa sama. Nah kalau yang disertasi ini, kalau yang punya uang banyak itu pesta, jadi seperti di pesta perkawinan itu, ya ada makanan, ada prasmanan, kemudian ada yang di pondok-pondoknya itu, yang bisa sate atau apa gitu. Lapar. Sama kan lapar kan? Saya juga lapar. Nah, kalau yang pas-pasan ya di ruangan yang kecil saja, mungkin satu seperti di kelas gitu ya. Nah, orang masuk menulis buku tamu, nama dan sebagainya, kemudian dapatlah di situ makanan kecil atau kudapan. Jangan Anda gunakan snack ya. Sudah ada kata Indonesianya. Snack itu kudapan. Kudapan itu makanan kecil, mengudap, mengunyah yang bukan nasi gitu. Kalau di Jakarta itu, di kantor-kantor di Jakarta itu kalau rapat itu pasti pukul 9 itu udah kudapan. Kudapan ya makanannya juga besar-besar gitu. Pukul 12 makan. Setelah itu masuk lagi istirahat, salat, makan, isama. Setelah istirahat, salat, makan, masuk lagi, rapat lagi pukul 1. Nanti pukul 3 atau setengah 4 menjelang sore ada lagi kudapan lagi. Enak. Hidup di Indonesia itu betul. Itu saya rasakan betul loh. Sudah terbiasa ya kalau di kantor-kantor pemerintah di Indonesia itu baru masuk aja udah dapat kudapan. Nanti 12 makan. Nah, itu ketika saya bukan mau pamer, bukan. Ketika saya mengajar di Vietnam di universitas di kota Ho Chi Minh itu 1 semester mengajar bahasa Indonesia untuk orang sana, orang asing, ya orang asingnya orang sana, orang Vietnam itu pernah rapat gitu ya. Rapat itu dari pagi sampai sore ada acara, padahal acara besar gitu kayak penerimaan mahasiswa baru waktu itu tuh. Dari pagi sampai sore loh. Nggak dikasih apa-apa, cuma sih minum aja. Minumnya itu botol gitu udah itu aja. Mau sampai kembung itu. Nah, untungnya saya tuh ya bawa cemilan gitu, ada kudapan jadi bisa makan gitu. Karena kita tidak biasa begitu. Tidak pasti setiap saat. Saya sudah membayangkan waktu itu saya baru datang gitu, saya membayangkan kan penerimaan mahasiswa baru, kebayangkan dosennya dikasih lah kudapan, nanti siang makan. Enggak begitu. Yang enak tuh kita. Di Indonesia tuh enak banget deh, alhamdulillah. Makanya kita tuh bersyukur deh. Setiap ini makan. Terus bahkan kalau rapatnya itu suka di pojok itu disediakan kan kopi dan teh, coba di gedung I atau gedung J. Misalnya kita yang lewat aja, misalnya saya minta ya masih bisa itu. Masih begitu loh di gedung I, di gedung J, sama yang di gedung yang untuk diklat. Kalau di sana enggak loh, enggak pernah loh ada itu. Nah, sekali waktu ada acara seperti itu, kesenian Indonesia gitu. Nanti yang nyumbang KJRI-nya, kayak KBRI-nya gitu, menyumbang makanan-makanan gitu. Kalau enggak, mereka enggak. Makanya kita tuh bersyukur di sini tuh enak banget. Murah lagi. Dari mana-mana tuh mahal. Nah, jadi itu yang sudah paling tinggi. Dan Anda jangan salah menuliskan doktor. Doktornya itu bukan D besar R besar ya. D besar R kecil. Nah, udah itu sekolah yang paling tinggi. Ada lagi profesor yang suka disingkat prof. Nah, tapi kalau ini berdasarkan penelitian, kemudian melakukan pidato orasi. Orasi itu pidato ilmiah ya. Jadi bukan yang kayak demo-demo sekarang. Misalnya para buruh mengadakan orasi di depan, ini nggak ada itu. Pidato ilmiah, misalnya menemukan apa, terus jadi profesor. Tapi syaratnya harus doktor dulu. Kalau sekarang. Kalau dulu enggak. Dulu ada di UGM itu orang bahasa, profesor dokan. Nah, berikutnya coba Aldi. Etika penulisan karya tulis ilmiah. Etika penulisan berdasarkan Setiawan tahun 2011 mengemukakan bahwa etika adalah konsep yang memusat pada karakter yang baik dan layak berdasarkan nilai-nilai norma
moralitas, adat, baik kemanusiaan maupun agama. Etika penulisnya. Nah, ini kan kutipan, ini berdasarkan siapa? Setiawan. Di dalam bukunya tahun 2011 gitu. Mengumumkan etika adalah bla bla bla. Masih lanjut? Satu lagi. Terdapat dua prinsip dasar dalam etika penulisan, yaitu prinsip penghormatan atau kehormatan dan prinsip pengakuan. Ya, kita harus menghormati karya orang lain juga. Aldi dari mana, Aldi? Oh, saya belum apal-apal aja ya. Dari Banjarmasin, Bu. Wah, jauh banget ya. Kalimantan Selatan? Iya. Nah, berikutnya prinsip penghormatan itu mengandung apa? Bahwa jika kita menulis KTI, itu harus mempunyai suatu keinginan atau sikap untuk menghormati karya orang lain maksudnya. Pembaca juga kita hormati, misalnya mengkritik tulisan kita atau ada memberi masukan, itu ya tidak apa-apa, dan kita juga tetap menghormati hak orang lain, jadi kita nggak bisa memaksakan keinginan kita gitu. Dan yang harus Anda ketahui di dalam KTTA nanti Anda itu kalau di kata pengantar kan selalu apapun deh kayaknya menulisnya gini, penulis menyadari bahwa makalah ini atau apapun lah ya masih banyak kekurangan dan saran penulis harapkan. Nah, sekarang masuk akal nggak? Itu yang lebay. Udah tahu belum memenuhi syarat atau masih banyak kekurangan atau masih banyak apalah gitu. Ngapain diserahin? Jadi nggak usah lebay gitu lah. Udah tahu kok pasti. Harusnya tidak begitu. Sudah ada kritik dan saran atau masukan dari pembaca. Penulis harapkan. Tapi nggak usah lah. Itu sampai ada tim saya, tim bahasa Indonesia Islam, dia suka jahil itu, dia tulis-tulis lah di Facebook, pasti mahasiswa mau menyerahkan ini dan itu pasti pakai kalimat begini ya itu. Lah kalau belum sempurna, masih banyak kekurangan di sana sini, mengapa diserahkan gitu ya. Jadi nggak usah, kalimat itu nggak usah Anda gunakan lagi deh, itu terlalu lebay. Tidak masuk akal lah. Udah tahu masih banyak kekurangan, masih juga diserahkan. Itu terlalu banyak apa ya? Terlalu merendah sih. Tapi sudah tahu lah, nggak usah seperti itu. Berikutnya coba Michael Pasaribu, Sumatera Utara ya? Medan? Dari Riau, Bu. Oh, Riau. Ya, lanjut. Etika penulisan karya tulisnya. Prinsip pengakuan adalah prinsip yang mengandung tuntutan bahwa kita harus memiliki sifat bersedia mengakui gagasan yang sudah tertuang dalam suatu publikasi adalah milik si penulis. Ya, prinsip pengakuan ya. Jadi prinsip yang mengandung tuntutan bahwa kita harus memiliki sifat bersedia mengakui gagasan yang sudah tertuang itu. Jadi jangan enggak tidak mengakui tulisan itu. Jadi ketika dipublikasikan kita harus mengakui. Ya, lanjut, masih satu lagi. Kemudian ada juga prinsip penataan, yaitu prinsip-prinsip yang menata, menuntun atau mengatur para pelaku bagaimana seharusnya berkelakuan. Dalam hal tulis-menulis, prinsip ini mengatur para penulis bagaimana seharusnya mereka menulis. Ya. Nah, ini contoh mengutip. Sekaligus aja saya jelaskan ini cara mengutip. Menurut ini koma ya, ada koma nggak di tulisan Anda? Coba tambahkan koma, mungkin suka ini banyak salah ketik juga sih. Prinsip penataan itu pengutipannya bagaimana, asas yang mengaturnya, cara mewujudkan dasar moral bahwa kita mengakui sekaligus menghormati gagasan orang lain gitu. Makanya ini bahwa prinsip ini diambil dari siapa? Oh, tulisannya si ini Wiradi. Tahun berapa? 96 gitu. Jadi kita akui lah. Atik dari mana Atik? Lupa. Maknya lupa melulu. Batang. Oh iya Batang ya. Silakan. Kegiatan penelitian ilmiah dibangun atas dasar kepercayaan, baik itu kepercayaan dari peneliti maupun kepercayaan dari masyarakat.
Kepercayaan itu akan terjaga dan terpelihara jika perilaku komunitas ilmiah atau seseorang mengikuti etika ilmiah yang tercermin dalam karya tulis ilmiahnya. Ya. Tentu saja kita harus jujur, ini atas dasar kepercayaan, baik itu kepercayaan dari peneliti maupun dari masyarakat. Nah, hal itu akan terjaga jika perilaku komunitas ilmiahnya itu seseorang mengikuti etika yang tercermin dalam karya tulis ilmiah. Jadi kita mengakui pendapat orang, kita masukkan. Kemudian kita juga kalau kita membuat KTTA dan topik semacam itu sudah pernah dibahas, ya dicantumkan di situ siapa yang membahas, tahun berapa, judulnya apa, terus fokusnya apa. Sedangkan pada penulisan yang ini fokusnya apa gitu. Jadi kita supaya ada beda antara yang sudah pernah dibahas seperti itu dan sekarang pada apanya gitu. Anggi, ya. Anggitia, ayo, kedengar enggak? Dengar, Bu. Ya, silakan. Sebagai dari mana, Anggi? Dari Klaten, Bu. Oh, Klaten. Sebagai pegangan untuk mengikuti etika penulisan ilmiah, setiap instansi ilmiah biasanya mengeluarkan peraturan dan petunjuk etika penulisan ilmiah. Ya. Kita mempunyai pegangan, setiap instansi pasti mengeluarkan, termasuk ini ya yang nanti Anda gunakan kan Anda pasti mengacu ke sini. Aturannya ikuti. Masih lanjut tadi. Beberapa etika penulisan ilmiah. Penulis mempunyai wajib untuk memberikan kebenaran, mempunyai komitmen serta bertanggung jawab kepada pembacanya, menghormati hak orang lain untuk menyampaikan pendapatnya. Ya, yang punya kewajiban ya untuk menyampaikan kebenaran. Jadi jangan datanya jangan data fiktif, apalagi kegiatan ilmiah, apa yang ada di lapangan itu. Atau ya studi kepustakaan itu berdasarkan teori-teori atau teoretis itu ya harus kita ikuti gitu. Jadi menghormati orang lain untuk menyampaikan pendapatnya. Nah, kita juga apa yang kita tulis ya kita akui, misalnya sudah dipublikasikan. Jangan gaya, kan orang kalau mengatakan publikasi itu sudah kata Indonesia ya, dipublish gitu ya, suka biar gaya gitu ya. Itu namanya keminggris. Tulisannya sudah dipublish, nah bisa dipublish sedikit-sedikit dipublish. Mengapa sih tidak dipublikasikan atau nilai ujian kapan dipublishnya katanya gitu. Ya udah kenapa sih nilai ujian kapan dipublikasi atau kapan dikumpulkan atau kapan diumumkan gitu. Semua publish itu masih ada. Jadi luar biasa negara kita itu, orang-orang Indonesia itu luar biasa keminggrisnya banyak sekali di setiap sektor. Dikiranya ini mungkin dikira takut nggak bisa bahasa Inggris ya. Ini semua keminggris gitu. Yurita. Etika penulisan karya tulis ilmiah, beberapa etika penulisan karya ilmiah yaitu yang pertama, menghormati karya orang lain dan tidak melakukan plagiarisme yang merupakan permasalahan etika penulisan ilmiah. Yang kedua, sesuatu yang mendiskriminasi seseorang, dan yang terakhir, tidak mengunggah tulisan yang sama dengan media atau orang lain. Ya. Menghormati karya orang lain sudah pasti, plagiarisme, bahkan ada waktu itu sudah doktor ya, rasanya sudah doktor, sudah S3, karena tulisannya ada yang melaporkan, jadi akhirnya digugurkan gelarnya gitu. Masalahnya sih bukan apa-apa, malunya itu, sudah promosi, sudah ujian kan, jadi dokter, tiba-tiba ada yang mengakui tulisan itu, katakanlah tulisan saya gitu. Nah, itu langsung gugur loh, kan malu kan. Nah makanya itu jangan sampai seperti itu kita akui gitu. Kemudian tidak mendiskriminasi, tidak mengunggah tulisan yang
sama dengan media atau punya orang lain, atau misalnya gini, tulisan itu sama diunggah di sini, nanti di media yang lain sama juga, itu jangan seperti itu. Berikutnya Seno. Yurita dari mana Yurita tadi? Dari Salatiga, Ibu. Salatiga. Ya, sekarang Seno. Makasih. Sen. Etika penulisan karya tulis ilmiah. 1. Fabrikasi, dalam kurung fabrication. Fabrikasi merupakan kegiatan mengarang atau making up data dan informasi yang signifikan untuk mengusulkan, melakukan, serta melaporkan penelitian. Pada KBBI, fabrikasi merupakan pernyataan atau cerita yang dibuat-buat untuk menipu. Ya, kayak fiktif lah ya. Nah, kita jangan seperti itu. Lanjut, 2. Sam. Kedua, falsifikasi. Falsifikasi merupakan kegiatan mengganti atau memudarkan data dan eksperimen atau memudarkan sesuatu yang signifikan atau bermakna. Ya, jadi memudarkan, menyamarkan gitu ya. Mengganti tapi menyamarkan gitu. Nah, inilah yang kita larang. Resa. Ya, Bu. 3. Plagiarisme atau plagiarisme. Plagiarisme merupakan kegiatan menyalin sesuatu yang merupakan gagasan milik orang lain. Plagiarisme menurut KBBI adalah penciplakan yang melanggar hak cipta. Iya, pelanggaran lah, sudah pasti jelas ya kalau seperti ini. Kemudian Rona, dari mana Ron? Dari Semarang, Bu. Oh ya, Semarang. SMA-nya 3 dulu? Iya. Oh, SMA-nya Ibu itu ya? Sri Mulyani, siapa ya? Ada salah seorang menteri SMA-nya sih. Iya, sama Retno Marsudi. Retno, ya. Benar kan Bu Sri Mulyani kan? Sri Mulyani sama Ibu Retno, terus berpisah, satu ke UGM, satu ke UI. Baik. 2 wanita istimewa. Hal yang selanjutnya, norma penulisan karya tulis ilmiah. Ada norma bahasa. Yang pertama, menggunakan kaidah bahasa Indonesia baku dan standar. Yang kedua, menggunakan ejaan bahasa Indonesia yang telah disempurnakan. Yang ketiga, penyebutan kata ganti orang dalam teks tidak dibenarkan dan hendaknya diganti dengan kalimat pasif. Yang keempat, istilah-istilah yang digunakan adalah istilah sudah kita bicarakan berkaitan dengan kalimat pasif itu. Kan ada pasif yang asli ya yang digunakan di sini, tetapi kalau yang nomor 3 itu penyebutan kata ganti orang, itu pasif apa? Masih ingat? Rasanya minggu lalu sudah saya jelaskan. Buka aja. Peripheral. Ya, bagus. Wah, jangan minta jus ya, soalnya saya janji ke Rona aja belum nih. Nggak tahu Rona kapan ketemunya ya. Jangan-jangan kembali ke Bintaro Anda udah lulus. Ya, peripheral kan. Kalau menggunakan kata ganti orang ini untuk surat. Misalnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu, saya ucapkan terima kasih gitu kan. Nah, ini. Nah, tetapi kalau di sini tidak dibenarkan, makanya itu pernah saya katakan kan bahwa nanti Anda menggunakan kalimat pasif, misalnya penyalahgunaan pajak dalam di daerah itu sudah dibahas pada bab 2. Nah, sudah dibahas, bukan sudah saya bahas, tetapi ketika di dalam surat kan digunakannya saya mohon izin, saya ingin menyampaikan atau ingin saya sampaikan materi saya bla bla dan seterusnya. Nah, ini yang saya katakan kaitannya. Makanya
penggunaan kata penulis itu hanya di kata pengantar, tapi kalau di dalamnya enggak, semua pasif di ya. Masalah WP atau masalah wajib pajak atau penyalahgunaan pajak sudah dibahas di dalam bab 1 atau bab 2 gitu. Nah, itu yang digunakan. Istilah yang digunakan, istilah yang sudah dibakukan, ejaan jangan lupa sudah saya tulis ya, kehadirat, gimana nulisnya. Jadi jangan sampai kebanyakan salahnya. Paling enggak di kata pengantar udah pada benar gitu. Kehadirat gimana nulisnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala gimana nulisnya, Tuhan yang Maha Kuasa gimana nulisnya. Nah, itu kita kembali ke ejaan ya, bedakan Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Pengasih. Nah, bedakan nulisnya. Itu balik ke ejaan. Ganti orang sudah pasti, istilah yang sudah dibakukan seperti di istilah kemarin ada apa? Pengampunan pajak gitu kan, yang umum yang sudah dibakukan. Dan kalau sudah ada kata Indonesianya, kita tulis yang Indonesianya dulu, baru teks amnestinya dalam kurung misalnya kayak gitu. Nah, ini yang belum dibakukan, dan pasti banyak istilah-istilah pajak itu yang belum dibakukan. Nah, kalau ujian hati-hati ya, awas kalau ada yang miring-miring loh. Jangan miring-miring gitu ya, garis bawah loh. Ntar dulu. Loncat dulu saya. Ya. Kalau saya lagi screen sharing ini, yang setiap itu bisa Anda lihat? Enggak. Atau yang di share aja yang dilihat. Misalnya saya sedang buka file apa gitu, kelihatan enggak? Enggak, Bu. Cuma enggak. Jadi enggak, Bu. Cuma enggak. Salindianya aja, Bu. Oh, salindianya aja. 4 menit lagi. Baik. Nah, itu ada pertanyaan dulu sampai sini, sampai menunggu. Kok kemarin saya rapat dan orang itu buka segala macam, kok bisa saya lihat ya? Sedang buka filenya, pindah subfile gitu, kok bisa ya? Saya pikir ketika saya membuka, misalnya pindah file, saya cari file yang lain gitu, saya pikir bisa lihat juga kalian gitu. Tergantung pilihan awalnya sih, Bu. Full screen-nya, Bu. Oh, gitu. Kalau filenya doang biasanya. Iya. Oh, ini misalnya nge-share-nya. Nge-share-nya gimana? Per aplikasi, Bu. Jadi kalau Ibu pilih share screen itu cuma nge-share screen Salindianya aja, nge-share PowerPoint-nya aja. Salindia Jadi aja. kalau misalnya Ibu, iya, Bu. Jadi kalau pindah tab nggak kelihatan. Kemarin tuh saya rapat dari jam 1 jam 4 mentengin. Tapi kok ketika dia pindah materi, terus dia buka materi yang lain gitu, nilai sih tentang di kampus lain gitu, itu kok bisa lihat semua. Baik, nah ini berikutnya siapa yang belum? Victoria belum ya? Ya silakan Victor. Victor dari mana? Dipanggilnya apa? Ria, Bu. Ria ya? Oh bukan. Dari mana Ria? Dari Purworejo, Bu. Oh, Purworejo toh. Priben. Purworejo. Purworejo kotanya? Enggak. Jadi kecamatannya bukan di Purworejonya, tapi kabupatennya Purworejo. SMA 1 ya? Bukan? Iya, SMA 1. Ya, di kantor saya juga ada yang dari Purworejo kan semuanya. Ya, lanjut. Norma penulisan karya tulis ilmiah. Norma bahasa. Bahasa yang digunakan tidak terikat oleh ruang dan waktu. Bahasa yang digunakan harus efektif dan dituangkan dalam paragraf yang baik. Ya, jelas. Ini tidak terikat ruang dan waktu, maksudnya
Jadi si KTI itu dibaca kapanpun, dalam situasi apapun, situasi dan kondisi apapun, bahasa dalam KTI itu tetap aja sama gitu. Maknanya itu tetap sama. Jadi tidak ditafsirkan yang lain gitu ya. Kemudian tidak perlu situasi formal atau tidak formal, tetap aja bahasa KTI tetap aja harus menggunakan bahasa yang baku, itu yang kedua ya. Jadi mau di suatu situasi apapun bahasa KTI itu tetap tidak berubah gitu ya. Masih Ria. Ya, Ria, silakan lanjut. Ya, selanjutnya ya adalah norma pengetikan naskah. Naskah ditulis menggunakan media standar IBM atau menggunakan komputer. Seluruh teks menggunakan jenis huruf yang sama. Jarak antar baris 1,5 spasi, sedangkan tabel dan grafik 1 spasi. Jarak antara baris akhir dengan judul subbab adalah 2,5 spasi, sedangkan antara judul subbab dan baris alinea berjarak 2 spasi. Alinea baru diawali dari tepi kiri sebanyak 6 ketukan. Setiap bab diberi nomor urut dengan angka Romawi. Format naskah berjarak tepi atas dan tepi kiri 4 cm, sedangkan tepi bawah dan kanan 3 cm. Ya. Nah, ini sih ada IBM segala ya. Itu zaman baheula. Kalau ada yang masih menggunakan mesin ketik itu, walaupun sudah saya yakin seyakin-yakinnya, aku yakin udah nggak ada. Nah, coba Anda bayangkan ketika saya kuliah dulu, S1, kan belum ada komputer, IBM juga belum ada, jadi mesin ketiknya masih mesin ketik manual. Nah, saya memang tidak kos ya, karena memang tinggal di Bandung, kuliahnya di Bandung. Nah, saya sekarang aja baru sadar membayangkan gitu ya, bagaimana yang kos-kosan gitu kan di depan, saya kan di Unpad itu depan dulu tuh rumah-rumah kos-kosan. Terus mereka kan pada makalah dan sebagainya, taktik-taktik kan. Saya mikir gitu, baru kepikir sekarang loh. Dulu tuh sama sekali nggak terpikir karena ya enak-enak aja tuh. Ya memang saya tidak kos sih di rumah. Nah sekarang baru kepikir lah, kebayang ya dulu. MP3 misalnya di kos-kosan, nah itu kan orang terganggu ya. Nah, kok ya bisa ya, alhamdulillah. Nah, tapi ternyata berdasarkan penelitian nih, perkuliahan melalui manual dengan sistem yang sekarang kita lebih cepat ini, ternyata lebih banyak manfaatnya tuh lebih yang manual, karena kan kita nulis lagi, jadi ingat. Kalau Anda kan ini coba dibuka aja belum tentu gitu kan. Kalau dulu tuh enggak, coba video saya dibuka enggak. Itu kaitannya dengan bahasa itu, dengan pilihan kata dalam surat dinas, yang dengan Maudi itu, yang itu pilihan kata. Kalau yang dengan si siapa? NG itu berkaitan dengan kata dirgahayu, itu sih sebetulnya harus diberikan pada pada pertemuan keempat, tapi kan saya belum bisa mengubahnya ya dalam video aja. Selama ini tahun-tahun lalu tuh saya kirimnya tuh dalam video aja, semester lalu lah, PJJ kan baru sekarang ya, baru tahun ini itu. Jadi bayangkan aja Anda, saya kirim ke 4 kelas, itu satu kelas tuh bisa 5 jam 6 jam loh, itu itunya tuh jalannya tuh lama banget gitu. Nah kemarin untung ada yang bersedia gitu. Nah, makanya saya tuh ada beberapa video seperti itu, tapi kan saya bayangkan aja saya 4 kelas, satu kelas 5 jam. Nah kemarin udah saya kirim juga 5 jam loh. Lebih malahan, apa 8 jam itu, dari pukul 2 kok baru sampai pukul 10. Ininya lama banget, padahal saya pakai wifi kan. Nah sama dia lah diubah itu 2, PJ di PBB. Baik, ada pertanyaan kau sampai sini? Belum selesai ya, tolong dicatat ya sampai 28. Ini kan kaidah penulisannya, jarak-jaraknya, kemudian judul bab pakai angka Romawi, kalau subbab pakai angka Arab. Ada pertanyaan kah? Sudah lebih dari 3 menit. Tapi tidak apa-apa saya sih. Ada ingin ditanyakan? Atau malu? Atau sudah lapar? Jangan pura-pura lapar, emang lapar kok. Sudahkah?
Jawab enggak. Malu-malu. Masih Mau aman, Bu. nanya? Sudah? Apa? Sepertinya belum ada pertanyaan, Bu. Oke, baik. Kalau begitu, sudah selesai. Saya akhiri pertemuan kita PJJ ke-10 ya. Tidak terasa kan? Tidak terasa tinggal 10. 10 kan 10. 4 lagi. Sudah selesai, sudah. Nah, nanti kalau yang ada judul boleh dibicarakan. Kalau itu dalam ini ya, boleh bertanya gitu. Judulnya seperti ini benar enggak? Atau penulisannya gimana gitu. Perhatikan kaidah ejaan. Udahlah, nantilah. Udah lebih nanti di judul ketika Anda membuat judul, terus judul itu dikutip di bab 1 biasanya ya, itu jangan kapital semua. Nanti saya minta contoh deh, 1 atau kapan bisa kita bahas. Mudah-mudahan sempat ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih juga atas fasilitas Zoom-nya. Jangan malu-malu Don, kalau misalnya Bu dari Ibu aja gitu nggak apa-apa ya, nggak usah ya. Tapi kalau dari saya nggak bisa panjang gini, putus-putus, saya tidak berlangganan. Jadi yang terbatas saya. Kalau mau begitu juga tidak apa-apa. Jadi tidak usah malu-malu nanti seolah-olah kelas harus menyediakan aja Zoom, enggak. Misalnya gantian juga nggak apa-apa ya, melalui Donella aja WA saya, Bu kelas enggak punya Zoom, mau Ibu aja gitu nggak apa-apa. Itu aja ya. Baik, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Barakatuh. Ya.